semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Bulan Ramadhani dengan NIM 24040674314 dari kelas 2024H. Di sini saya akan membahas salah satu tokoh yang saya kagumi dan saya akan menganalisis model kepemimpinan serta gaya kepemimpinannya. Salah satu tokoh yang saya kagumi adalah Bapak B.J. Habibie. Beliau memiliki nama lengkap Bacharuddin Jusuf Habibie dan lahir pada tanggal 25 Juni tahun 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Beliau dikenal sebagai seorang ilmuwan teknologi penerbangan dan juga salah satu presiden di negara kita ini, presiden ketiga Republik Indonesia. Bapak Habibie dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia karena kontribusinya dalam mengembangkan pesawat terbang. Sebelum menjadi presiden, beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi yang memiliki peran penting dalam kemajuan teknologi di Indonesia. Alasan saya memilih Bapak Habibie ini sebagai tokoh inspiratif saya karena beliau itu merupakan sosok pemimpin yang cerdas, visioner, dan memiliki dedikasi tinggi terhadap bangsa. Contohnya, beliau menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan itu dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan memajukan negaranya. Bapak Habibie juga menjadi inspirasi karena mampu mengambil keputusan penting dalam kondisi sulit dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Selanjutnya adalah model dan gaya kepemimpinan Bapak B.J. Habibie ini. Dalam kepemimpinannya, Bapak B.J. Habibie ini dikenal sebagai sosok yang mengedepankan pemikiran rasional dalam mengambil keputusan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana beliau itu mengembangkan pesawat N250, di mana setiap keputusan yang diambil didasarkan pada riset, data, dan perhitungan ilmiah yang matang. Bapak Habibie tidak hanya mengandalkan intuisinya, tetapi menggunakan proses analisis yang sistematis untuk menghasilkan keputusan yang optimal. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan Bapak B.J. Habibie. Dari segi gaya kepemimpinannya, Bapak Habibie ini cenderung menerapkan gaya kepemimpinan yang demokratis, yaitu dengan membuka ruang komunikasi antara dua arah serta melibatkan masyarakat dalam proses kehidupan bernegara. Hal ini bisa kita lihat dari kebijakan beliau yang memberikan kebebasan berpendapat pada masyarakatnya setelah sebelumnya itu ada ruang itu termasuk ke dalam ruang yang sangat terbatas. Dengan adanya keterbukaan ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kritik secara lebih bebas, sehingga tercipta hubungan yang lebih harmonis antara pemimpin dan rakyatnya. Selain itu, Bapak Habibie juga memberikan kepercayaan kepada bawahannya untuk menjalankan tugas dengan baik, namun tetap disertai dengan arahan dan pengawasan yang jelas. Selain gaya demokratis itu, Bapak Habibie juga menunjukkan gaya kepemimpinan yang karismatik, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain melalui kepribadian, cara berpikir, dan cara Bapak itu untuk berkomunikasi. Bapak Habibie ini dikenal dengan sebagai sosok itu yang sangat cerdas, visioner, dan memiliki semangat yang rasionalisme tinggi, sehingga mampu menarik perhatian dan kepercayaan masyarakat. Melalui pidato-pidatonya itu tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi, beliau itu berhasil memotivasi banyak orang, terutama kita generasi muda, untuk terus belajar dan berkontribusi bagi bangsa. Dengan demikian, gaya kepemimpinan Bapak Habibie ini tidak hanya bersifat terbuka dan partisipatif, tapi juga mampu memberikan inspirasi serta dorongan bagi orang lain, terutama kita, untuk berkembang dan mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan mengembangkan negara kita.
Oke, dari segi pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Bapak Habibie ini merupakan pemimpin yang menggunakan model pengambilan keputusan secara rasional dan rasionalitas. Nah, itu tapi secara terbatas ya, serta menerapkan gaya kepemimpinan yang demokratis dan karismatik. Kepemimpinan beliau menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus mampu berpikir logis, adaptif terhadap situasi, dan mampu menginspirasi orang lain. Oke, sekian dari saya membahas terkait model dan gaya kepemimpinan Bapak B.J. Habibie. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.